Record. Selamat sore para mahasiswa BOL jurusan Teknik Industri kelas TZCA. Hari ini kita mencoba untuk membahas soal latihan untuk tugas kelompok 2 ya, TK2 ya. Maaf Pak, teknik informatika. Oh ya, sorry, Tony informatika ya, bukan teknik industri ya. Sorry. Saya kebanyakan ngajar teknik industri. Ya. Ini kan kalkulus and linear algebra itu khusus untuk teknik informatika. Terima kasih atas revisinya. Baik. Ini sudah kelihatan? Halo? Belum ya, Bu? Saya share ya. Share-nya. Sudah lihat PPT ya? Halo? Sudah Pak. Ini benar ya, teknik informatika sudah betul. Baik, kita masuk untuk soal yang pertama. Jadi ini integral tertentu ya, karena punya harga batas. Dari saat ya, integral dengan harga batasnya pi per 4 sampai dengan pi per 2. Kadang-kadang misalkan 0 sampai pi per 4. Atau macam-macam ya. 1 ditambah cos X per sin kuadrat X dx. Mungkin ya, yang pernah saya kasih latihan itu agak beda jalannya. Sebetulnya lebih mudah ini dengan cara kita membaginya ya. Ini pi per 4 sampai dengan pi per 2. Ini kita bagi nih. 1 bagi sin kuadrat itu seper sin kuadrat. Ya. Jelas nggak? 1 bagi sin kuadrat X adalah seper sin kuadrat X ditambah cos X per sin kuadrat X kurung dx. Ini jelas, ini dibagi biasa ya. 1 bagi sin kuadrat X ditambah cos X dibagi sin kuadrat X. Kemudian sepersin kuadrat, Anda tahu sepersin adalah apa? Sepersin adalah kosekan enggak? Halo? Sepersin X adalah kosekan X. Ya. Jadi kalau sepersin kuadrat naik ke atas jadi kosekan kuadrat X. Ini menjadi integral pi per 4 sampai dengan pi per 2. Ya. Jadi sepersin kuadrat berarti ini kosekan kuadrat X ya. Kosekan kuadrat X dx ya. Ditambah jadi kurungnya dibuka ya. Integral pi per 4 sampai dengan pi per 2. Ini adalah cos X kali dx ya. Per sin kuadrat X sama enggak? Sin X kurung pangkat 2. Sama ya, pangkat 2-nya ini boleh keluar dari sin X ya. Sin X kurung pangkat 2. Kemudian kita tahu integral kosekan apa? Integral kosekan kuadrat apa? Atau turunan apa kosekan kuadrat? Halo? Anda tahu kalau Y sama dengan kotangen ya. Kotangen X, maka Y aksen apa? Turunan kotangen adalah min kosekan kuadrat ya. Min kosekan kuadrat X. Ada min ya. Min. Jadi kalau integral kosekan kuadrat berarti min kotangen ya. Kebalikannya. Ya, ini sama dengan integral pi per 4 sampai dengan pi per 2. Kosekan kuadrat integralnya adalah min kotangen X dx. Hasilnya nih kan bukan ini ya. Jawabannya bukan integralnya. Hasil integralnya yang integral kosekan kuadrat itu adalah min kotangen X harga batas pi per 4 sampai pi per 2. Ya, ini boleh kasih kurung gini. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Ada yang kurang jelas? Sebelum saya lanjutkan. Ini yang kosekan kuadrat jadi kotangan itu turunan pertamanya ya Pak? Atau Integralnya. integralnya Karena ya? kalau kalau diferensial dari kotangan X adalah min kosekan kuadrat X. Jadi kalau integralnya
Kalau integral kan minnya keluar ya. Integral dari min kosekan kuadrat adalah kotangen. Nanti dikali min, integral plus integral kosekan kuadrat menjadi min kotangen X. Ya enggak? Halo? Ya. Min kotangen X. Sudah jelas maksudnya? Ya. Sudah, Pak. Atau dengan gini, diferensial dari kotangen X itu adalah min kosekan kuadrat X tambah C. Ya, kalau tak tentunya. Karena tertentu tambah C-nya hilang. Nah, kalau ini kita integralkan, ini kalau diintegralkan, integral D dari kotangen X sama dengan apa? Min integral kosekan kuadrat X. Oh, ini ada dx ya. Ini kosekan kuadrat X dx. Oh ya, sebenarnya ada kali dx. Ini dikali dx. Integral du u. Jadi integral du u. Nah, ini u-nya ini. Berarti ini kotangen X sama dengan min integral kosekan kuadrat X dx. Supaya hilang minnya ini dikali min 1. Kalau kita kali min 1, jadi ini min kotangen X sama dengan min kali min plus integral kosekan kuadrat X dx. Inilah, nah, jelas nih integral kosekan kuadrat X dx adalah min kotangen X nih. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Kemudian ini tambah, ini juga pi per 4 sampai pi per 2. Kosekan X dx turunan dari apa? Kosekan itu turunan dari apa? Halo? Kosekan itu adalah kosinus. Kosinus X turunan dari apa? Sin X, ya enggak? Turunan sin X kan cos X kali dx. Ya, yang ini tetap sin X kurung pangkat 2. Oke? Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Ya. Cos X dx adalah turunan dari sin X. Karena turunan sin X adalah turunan sin X adalah cos X dx. Kalau nggak bisa ini misalkan dengan dv ini. Boleh ya? Bikin di sini. dv adalah cos X dx. Kemudian integralkan kiri kanan. Integral dv adalah v, integral cos adalah sin. Maka ini desin. Ya, nah. Kan ini dv ini. dv, v-nya adalah ini adalah sin. Ya. Hasilnya ini kan. Oke, ini kita masukkan min dari kotangen X. Kotangen dari X batas atas adalah pi per 2, 90 derajat ya. Dikurang kotangen dari yang kecil adalah pi per 4. Atas ini batas bawahnya. Ini batas atas pi per 2. Pi per 4 adalah batas bawahnya. Nah ini masih integral ya, masih ya, belum. Pi per 2. Yang ini pangkat, karena kalau ini pangkat 1 integral du per u adalah ln h mutlak u. Tapi karena ini adalah pangkat 2, ini naik ke atas. Kalau naik ke atas tanda pangkatnya jadi berlawan tanda. Jadi ini adalah sin X pangkat min 2 desin. Ya enggak? Halo? Jelas? Ini sin X kurung pangkat 2 naik ke atas jadi pangkat min 2. Terus ini kita ganti. Kalau ragu kotangen gitu kita pakai kotangen adalah kosinus bagi sinus ya. Kosinus pi per 2 dibagi sin pi per 2. Kotangen pi per 4 juga kosinus pi per 4 dibagi sinus pi per 4. Ditambah, nah integral u pangkat n du, rumus apa? 1/n plus 1, u-nya sin X, pangkat n min 2 tambah 1. Agak batas? Agak batasnya apa? Pi per 4 sampai pi per 2. Kalau ini sudah diganti ya. Ini sudah kita ganti nih, sudutnya sudah kita ganti. Ini belum ya. Nah ini menjadi min dari kosinus pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat. Kosinus 90 berapa? Halo? Kosinus 90 derajat adalah 0.
sin 90 derajat berapa? Betul. 1, ya betul. Kosinus pi per 4 itu 45 derajat. Setengah Kosinus akar 45 enam. setengah akar 2 ya. Terus ini sin 45 sama juga setengah akar 2. Ditambah ini min 2 tambah 1 min 1 enggak? Min 2 tambah 1 min 1, 1 bagi min 1 min. Jadi min sini ya. Min dari ya, min 1 dari atau mungkin ini 1 per min 1. Begini boleh. Ini menjadi sin X pangkat min 1 agak batas pi per 4 sampai pi per 2. Nah, ini 0 bagi 1. 0. Ini bisa corek ya. 1 ini hasilnya kan. Iya, Pak. Ya, jadi hasilnya adalah min dari 0 kurang 1 ya. Jadi hasilnya sama dengan min dari 0 bagi 1. Gitu ya. 0 bagi 1 dikurangi. Atau 0 bagi 1, 0 langsung boleh ya. Ini 0 langsung ya. 0 bagi 1, 0 min. Ini sama, setengah kedua bagi setengah kedua sama, jadi 1. Enak. Kemudian ini min. 1 bagi min 1 min. Sin pangkat min 1 tuh, oh ya ini belum ya. Plus bagi min, min ya. Min. Seper, apa ada? Sin X kurung pangkat min 1, turun ke bawah, pangkatnya plus. Jadi sepersin ya. Sepersin X, agak batasnya pi per 4 sampai pi per 2. Ini boleh kurung dulu ya. Jelas sampai sini dulu? Halo? Saya nanya, Pak. Di sini Ya, nanya, Pak. silakan. Nah, Saya masih kurang paham, Pak. Yang di bagian integral, tadi kan saya soalnya baru join, Pak. Integral dv sama dengan integral cos dx, v sama dengan sin x. nah Ulangi, ini Pak. kita misalkan dv. Ya, ini misalkan dv ini ya nih. Ini di sini nih. Integral dari cos x dx itu berarti ya, Pak? Ya, dv sama dengan cos dx, integral kiri kanan. Ya, nak? dv sama dengan cos dx, integral kiri kanan. Jadi integral dv, integral cos dx, integral dv v. Integral cos x dx adalah sin x. Nah, sini kan dv, v-nya diganti dengan sin. Atau dengan kata lain, cos x itu turunan dari apa? Turunan dari sin. Ya, nak? Turunan Iya. sin adalah cos x kali dx. Sudah paham, saudara? Paham, Pak. Ya. Satu lagi, Pak. Nah, Karena di bawah itu kan jadinya d sin x dibagi sin x kuadrat ya, Pak ya. ya. Nah, makanya berarti kita nuruninnya Tunggu, langsung. bukan turunkan. Ini Kita integralinnya langsung aja ya, Pak ya. ya, enggak, dinaikkan dulu ini. Oh, Kalau iya. ini d sin per sin langsung len sin, ya kan? Len harga mutlak sin. Tapi karena ini ini yang enggak du per u kuadrat naik ke atas. Jadi sin x pangkat 2 naik ke atas jadi pangkat min 2 enggak? Kalau misalnya d sin x itu, misalnya nih Pak, d sin x itu kita ganti dengan dx saja gimana tuh, Pak? Nah, itu bisa. Ini naik juga ke atas. Atau ini diubah sin kuadrat naik ke atas menjadi kosekan kuadrat. Udah langsung. Oh, langsung aja Pak ya. Oh ya. Integral kosekan kuadrat tadi udah ada sini kan? Iya, Integral kosekan kuadrat adalah mana ini? Adalah min kotangan x. Udah langsung dapat. Oh ya, oke. Makasih, Pak. Ya. Oke. Kemudian ini sudah ganti tadi ya. Dimasukkan batas atasnya pi per 2, kotangan batas atas kurang kotangan batas bawah pi per 4. Nah, pi per 2 itu 90 derajat, kotangan 90, kita masih ragu, kita kotangan adalah kosinus bagi sinus, cos per sin. Jadi cos pi per 2 dibagi sin pi per 2. Cos pi per 2, cos 90 adalah 0, sin 90 derajat adalah 1. 0 bagi 1, 0. Kemudian ini kosinus pi per 4 dibagi sin pi per 4. Kotangannya adalah cos per sin. Ya. Kalau tangan sin per cos, kotangan kebalikannya, cos per sin. Karena setengah kedua bagi setengah 2 adalah 1 ya. Ini dapatnya 1, ini dapatnya 0. Ya enggak? Sudah jelas? Ini min 2 tambah 1 min 1. Min 2 tambah 1 ini pangkatnya min 1. Ini sepersin ya. Pangkatnya min 1 turun ke bawah sepersin. Ini min. Maka sini min dari 0 kurang 1. Min aneh. Ini min 1 kali plus min 1. Min sepersin. Batasnya pi per 4 sampai pi per 2. Ini dia.
min 0, min 1 tadi, min sepersin, batasnya pi per 4 sampai pi per 2. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Siap. Oke. Nah, terus ini Siap, Pak, 0 jelas. hilang ya. Min kali min plus ya. 1 min. Baru kita masukkan harganya. Yang kita ganti X-nya ya. Tapi 1 sepersin. Pi per 2 batas atas dikurang sepersin X-nya batas bawah pi per 4. Nah, ini 1 dikurang sin 90 derajat berapa? 1 ya. Tuh. 1. Oke. Ini sin Setengah pi akar. per 4 sin 45 adalah Setengah akar setengah dua. akar 2. 2. Sama dengan 1 dikurang. Ini apa? 1 bagi 1. 1 dikurang. Kurang akar 2 per Ini 2. sama enggak? Seper akar 2 per 2. Iya, Pak. Ya, akar 2 per 2. Jadi ini adalah 1 dikurang. Boleh dikalikan. Min 1. 1 kurang 1. 1 ditap. Min kali min plus ya. Min kali min plus. Nah, ini dibagi nih. 1 dibagi akar 2 per 2. 2 per akar 2 enggak? Iya. Ini terbalik ya, terbalik. Dikali supaya akarnya hilang, penyebutnya tidak boleh mengandung akar, dikali Kali akar akar 2 per 2. akar 2. Ini 1 kurang 1, 0, tinggallah 2 per akar, 2 kali akar 2, 2 akar 2 per akar 2 kali akar 2, akar 4, 2. 2 coret, tinggallah akar 2. Jelas sampai sini? Halo? Siap. Cara ini lebih singkat ya. Mungkin yang pernah saya kasih Anda itu jalannya lebih panjang, agak pusing Anda. Ya, batasnya juga saya ganti. Oke? Halo? Ada pertanyaan di sini? Di sini? Kalau tidak ada, kita teruskan. Nah, ini integral pecah bagian. Ya. Nah, langkah pertama apa? Kita uraikan dulu ini jadi apa nih? Integral dari 9x kurang 15. Sorry. dx ini letak di atas, boleh dalam kurung ini ya. Per, kemudian uraiannya apa nih? Untuk uraian ini, yaitu apa? Kita coba sini. Jumlahnya berapa nih? Jumlahnya berapa? Sekalinya berapa? Ini pernah SMP. Jumlahnya min 9 Ujung kali 18. ujung. 3 kali plus 6 plus 3 kali plus 6 adalah 18. Jumlahnya koefisien X berapa? Min 9. Jadi berapa kali berapa yang jumlahnya min 9. Nah, 18 itu berapa kali berapa? 6 kali 3. Berapa? 6 kali 3. 6 kali 3 ya. Oke. 6 kali 3. Tetapi hati-hati nih. Kalau ini 6 kali 3, 18 betul. Tapi 6 tambah 3 plus 9. Pada ini min. Jadi harus apa? Ini harus min dua-duanya. Betul enggak? Min 6 ditambah min 3, min 9 enggak? Min 6 kali min 3 plus min plus 18. 6 kali 3, 18. Cocok? Cocok. Nah, berarti sini, ini X-nya salin. Terus ini, oh sorry. Ya. Tunggu ya, ini ada uraian ini. Ya, uraian ini cara nguraiannya 3x kuadrat min 9x tambah 6. Mungkin di SMP diajarkan langsung 3x sama x. Sebaiknya ini sama angkanya. Kalau ini 3x kuadrat, ini 3x per 3. Kalau 7x kuadrat, 7x kali ini 7x per 7. Paham maksudnya? Kalau 5x kuadrat, 5x per 5. Nah gitu. Baru ini yang ini kita masukkan min 6 sama min 3 nya. Min 6 dan min 3. Nah ini salah satunya ya. Mungkin yang ini saya ini sebenarnya bisa diperkecil ya.
Ini tetap yang ini yang saya bagi, boleh ya, terserah yang mana salah satu dia. Ini 3x bagi 3x min 3 bagi 3 min 3 bagi 3 min 1. Paham ini? Halo? Nah, ini pelajaran SMP kan? Nah, ini masuk ke sini. Masukkan sini 3x min 6x min 1. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Halo? Pak. Oke. Yes, Pak. Kalau sudah, baru kita salin pecahan ini pecahan dari ini, hilangkan integral dan dx-nya jadi 9x kurang 15 per 3x min 6 kali x min 1. Ini dipecah menjadi 2 pecahan. Ya, dipecah menjadi 2 pecahan. Yang di sini ada terganggu enggak dengan gambar foto Anda? Enggak ada ya? Daerah kanan nih. Halo? Tidak, Pak. Enggak ada ya? Oke. Sini 3x min 6 dan x min 1. Nah, yang di atasnya karena ini x pangkat 1, maka di atas ini sebetulnya a kali x pangkat 0. Harusnya ini a kali x pangkat 0. Anda tahu x pangkat 0 1 enggak? Ini b kali x pangkat 0. Kalau ini x kuadrat, ini ax tambah b, ya ax tambah bilangan, ya. Ax tambah b, sini cx tambah d gitu. Sudah paham? Dan Anda tahu a pangkat 0 1 kan? Halo? A pangkat 0, x pangkat 0 1 kan? Iya, Pak. Ya. Jadi tinggallah ini sebetulnya 9x kurang 15 per 3x min 6 dikali x min 1 sama dengan a per 3x min 6. Jadi kalau x pangkat 1 di atasnya bilangan saja, ya, karena x pangkat 0 1 nilai. Ini tinggal b per x min 1. Nah, ini dikali dengan KPK-nya. KPK-nya adalah penyebutnya sendiri. Tahu ya KPK apa? Kelipatan persekutuan kecil. Ya. Ya tadi sudah di-save ya. Ya, sudah di-save. Oke, ini dikali KPK. KPK-nya adalah penyebutnya sendiri 3x min 6 dikali x min 1. Ini adalah kelipatan persekutuan kecil ya, KPK. Nah, pecahan ini dikali ini berapa? Ini caranya 9x kurang 15 per 3x min 6 kali x min 1 dikali KPK-nya. 3x min 6 kali x min 1. Sama dengan, ya, pecahan ini dikali KPK. Ini juga semua masing-masing bagiannya. 3x min 6 dikali 3x min 6 kali x min 1. Ditambah pecahannya B per x min 1 dikali 3x min 6 kali KPK-nya min 1. Ini coret semuanya. Betul enggak? Halo? Ini 3x min 6-nya coret. Di sini x min 1-nya coret. Ya. Maka tinggallah sini 9x kurang 15 sama dengan A kali X. Kok bisa berbayang. Nah, A kali X min 1 ya. A kali X min 1. X min 1. A kali X min 1 ditambah B kali apa sini? 3X min 6. Sebenarnya ini kali silang nih. Anda lihat nih, sebenarnya ini kali silang. Itu enggak? A kali X min 1 ditambah B kali 3X min 6. Nah, ini yang kita masukkan nilai X-nya dari sini ambilnya. Kalau ini sama dengan 0 berapa? Kalau 3X kurang 6 sama dengan 0, 3X sama dengan 6, X berapa tuh? 6 bagi 3, 2 enggak? Halo? Halo? Ya, Ya, Pak. 2, masuk ke sini. X sama dengan 2, kita masukkan 9 kali 2 kurang 15, A kali 2 kurang 1, ditambah B kali 3 dikali 2 kurang 6. Nah, ini 9 kali 2, 18, kurang 15,
sama dengan ini 2 kurang 1, 1 kali A. Ini 3 kurang 2, 6. B kali 6 kurang 6. Ini 0 nggak nih? Ya kan? Ini 0. Hilang ya. Tinggallah 18 kurang 15 berapa? 3 sama dengan A. Jadi A-nya sama dengan 3. Sudah paham? Halo? Ini pakai Hagano fungsi. Sebetulnya ada 3 cara nih. Bisa cara identitas, menyamakan kiri kanan. Bisa juga Hagano fungsi. Bisa juga jalan lintas, jalan tol ya. Nah ini satu lagi diambil penyebutnya sama dengan 0. Ini penyebut sama dengan 0 ini juga ambil sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Masuk sini. X sama dengan 1. Kita masukkan yang kotak ini ya. 9X kurang 15 berarti 9 ke 1 kurang 15 sama dengan A kali 1 kurang 1 ditambah B kali 3 kali 1 kurang 6. 9 ke 1 9 kurang 15 sama dengan ini 0 ya. 1 kurang 1 0 ini berarti 0 hilang. Tinggal ini B kali berapa nih? 3 kurang 6. Min 3. Ya. Sehingga hasilnya apa nih? 9 kurang 15 min 6 ya. Min 6. 3 kurang 6 min 3 B. B. Berapa B? Min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Halo, sudah jelas? A-nya tadi kita dapat A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Sudah jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Baik. Kalau sudah, baru kita salin lagi pecahan tadi nih. Pecahan yang ini ya. Nih. Mungkin saya tandanya. Yang kita salin itu yang mana? Yang kita salin itu adalah yang ini. Ya, yang ini ya. Yang kita salin itu yang kuning itu, kotaknya ya. Kita salin ya 9X kurang 15. Ya, 9X kurang 15, terus ini 3X min 6, terus ini X min 1, pasti jarak sini ya. Ini pecahannya tadi apa? A per 3X min 6, A per 3X min 6, tambah B per X min 1 ya. Betul ya? Ya. Kemudian kita integralkan, ini kurung kali dx, ini integral kali dx, integral kali dx. Ya, jelas? Nah, ini yang kita cari. Jadi A-nya tadi berapa? A-nya bernilai, mana tadi A? A-nya bernilai 3. Ini. Atau mau kasih kuning balik. A-nya bernilai 3, B-nya bernilai 2. Ya. A-nya bernilai 3, B-nya bernilai 2 ya. Ganti. A-nya bernilai 3 per 3X min 6 ditambah B-nya bernilai 2. X min 1. Nah, ini boleh ya kalau 3 dx, ini boleh enggak 3-nya dikeluarkan nih, 3X min 6 bisa kan? Nah, berarti 3 bisa coret. Ini 2-nya kita keluarkan ya. Tinggal dx per X min 1. Nah, ini sama dengan integral. Nah, kalau penyebutnya X min 2, ingat enggak, ini dx per U, kita buat du per U. Sengaja ya, ini du per U. D penyebut per penyebut ya. D penyebut per penyebut. Du per U. Nah, turunan ini berapa? Turunan X kan 1 ya. 1 kali dx ya. 1 kurang 0 ya enggak? Turunan X 1 kurang 2 turunannya 0. Jadi berarti 1 kurang 0, 1 kali dx. Dx juga kan? Sama ya, dx juga. Ini 2 di luar. Ini juga D dari penyebut per penyebut. Sama. Turunannya apa? X turunannya 1 kurang 0. X turunannya 1 kurang 1 turunannya 0. 1 kurang 0, 1 kali dx. Ya, 1 kali dx. Ini dx juga 1. Betul ya? Cocok nggak? Halo? Halo? Betul, Pak. Ini ngerti nggak nih? Perhatiin, Pak. Ya, untuk menyamakan ya. Nah, karena ini bentuknya integral du per U adalah ln H mutlak U
tambah C. Ingat minggu lalu ln itu adalah apa? Ln itu adalah logaritma bilangan pokok E ya. E bilangan Euler ya. 2,718281 ya. Bilangan Euler. Nah, berarti ini ln harga mutlak min 2 ditambah 2 kali integral DU per U sama ln U. U-nya min 1 tambah C. Ya, udah ke sini aja, enggak usah digabung ya. Selesai. Sampai sini jelas? Halo. Itu udah final formnya Pak, udah sampai situ aja. Kalau mau teruskan bisa. Kalau Duanya ini dipindahkan ke belakang jadi pangkat. Ingat enggak rumus? N log A log A pangkat N, ya enggak? Atau biar begini aja lah, tambah pusing nanti. Nanti log A tambah log B, log AB. Gitu, bisa. Ya, sampai sini dia cukup ya. Kalau mau teruskan duanya pindah ke belakang boleh ya. Kalau mau terus sebetulnya sampai sini cukup, tapi kalau mau teruskan boleh gini. X min 2 ditambah duanya pindahkan ke belakang menjadi pangkat. Jadi ln X min 1 pangkat 2 tambah C. Nah, Anda belajar log A tambah log B, log AB kan. Jadi ln AB X min 2 dikali X min 1 pangkat 2 tambah C. Udah ini hasilnya. Jadi boleh begini, boleh begini. Ya, sebenarnya sudah sampai sini udah cukup. Kecuali pilihan ganda. Kalau pilihan ganda harus sampai sama. Nah, itu bahaya. Ya. Pak, nanya Pak, Ya. itu kan tadi DX berubah jadi DX kurang 2 gimana Pak? 3 DX berubah jadi 3X DX kurang 2. Ya, gimana? Tadi kan itu kan 3 DX Pak. Kan 3 dicoret. Dari DX berubah jadi DX kurang 2. Ini karena penyebutnya bisa difaktorkan, dikeluarkan tiganya. Kalau nggak bisa ya udah, tiganya dikeluarkan depan aja. Karena ini bisa dikeluarin, 3x min 6-nya bisa dikeluarin, maka ntar ya, baterainya mesti colok. Oh ya, udah. Jadi karena tiganya bisa dikeluarkan penyebutnya. Pada penyebutnya 3x kurang 6 bisa keluarkan 3, tiganya diseranakan. Paham maksudnya? Bukan itu Tapi Pak. kalau seandainya di bawah penyebutnya tidak bisa diuraikan, 3 yang pembilang dikeluarkan saja seperti ini. 2-nya dikeluarkan. Right. Kok bisa gini? Jadi buram nih. Bentar. Nah, nih, 2 ini bisa dikeluarin. Tapi kalau ini penyebutnya tidak bisa difaktorkan, 3-nya ini dikeluarkan dari integral. Paham maksudnya? 2-nya kan dikeluarkan di luar. Ya Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, bukan itu Pak, maksudnya kan itu DX awalnya, terus berubah jadi DX kurang 2 itu gimana Pak? Oh, jadi kalau ada dx ya dx per u ya integral dx per u, u-nya itu misalnya x min 5 misalnya, ini bisa kita buat sengaja, ini sengaja nih, integral du per u. Ya, u-nya berapa? X min 5, ini sengaja x min 5. Nah, turunannya kita cocokkan nih. Turunan x berapa? 1, 5, 0 kali dx berapa? Oh, DX 1 kurang 0, sama 1. ya? 1 dx enggak? Oh iya, iya, iya. Berarti sama dengan ini enggak? 1 dx. Oke, siap Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Ada lagi? Kalau enggak ada, kita teruskan. Hitunglah luasan daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan kurva ini. Ini bentuk dari apa namanya? Dari aplikasi dari integral, yaitu menghitung luas antara dua kurva yang berpotongan. Ya. Bentuknya kalau ini garis lurus ya, linear kan? Ya nak? Ini linear, ini linear. Kalau ini dulu. Ini bentuknya kayak apa sih? Kalau ini plus, kalau plus bentuknya gini ya.
kayak gini nih. Ini kalau plus. Kalau min gini. Ini kalau plus, ini kalau min. Ini di sini min. Ada min, berarti yang ini bentuknya gini. Jadi bentuk sketsanya kayak gini. Yang ini ya. Kemudian yang ini garis lurus. Linear begini aja ya. Mungkin miringnya kalau mau pakai zoom itu ya ini gambar sketsa aja. Miringnya ya bisa begini, bisa gini tergantung. Atau ini pindah ke sini apa nih? X tambah Y sama dengan 5 nak? Kalau X-nya pindah ke sana, X tambah Y sama dengan 5. Kan gini kan? Kalau kita gambarkan, ini 5, ini 5. Ini Y, ini X. Nah, ini dihubungkan. Nah, ini dihubungkan 5, 5. Ini yang X tambah Y sama dengan 5. Paham? Halo? Jadi yang ini, ingat kalau ini plus, bentuknya gini. Tapi kalau min, bentuknya gini. Ini dia. Ini yang min kan? Ini adalah nah, kalau kita lihat hitungannya lebih mudah gimana? Halo? Mungkin saya terangkan dulu di depannya begini ya. Jadi kalau misalnya punya Y kuadrat sama dengan berapa tuh? Misalnya 4X atau X kuadrat atau X ya. Gitu. Nah, menggambarkannya gimana? Halo? Kalau X-nya 0, coba. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 enggak? Y kuadrat sama dengan 0, berarti Y akar 0, 0. Ya, betul, Pak. Kalau Nol. X-nya 1, kalau X-nya 1, kalau X-nya 1, ya, X-nya 0, Y kuadratnya 0, maka Y adalah akar 0. 0. No. Kalau X-nya 1, Y kuadrat adalah 1, maka Y adalah akar 1 berapa? 1. Betul. 1. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kalau 2, akar 2 susah. Jadi kita ambil yang bisa keluar akar kan setelah 1, 4 ya. X sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Kalau 4-nya berapa? Y kuadrat adalah 4. Maka Y adalah akar 4. Akar 4 berapa? 2 kan? Iya, 2. Gini. Di sini titiknya. Jadi gambar kurvanya gitu kan. Oh. Ya. Gini tuh ini. Nah, ini ada 2. Jadi di atas sama yang bawah. Juga sama tuh. Ini bayangannya sini sama. Ada yang bawah. Tuh. Yang atas ini, jadi kalau Y kuadrat adalah X, maka Y adalah plus minus akar X. Yang plusnya yang atas nih. Y adalah plus akar X. Yang bawah adalah Y adalah min akar X. Bisa jelas maksudnya gambarnya? Oh, berarti ini salah gambar sini ya tadi ya. Gambar yang tadi ini harusnya terbalik nih. Ini min ya. Ya nak? Halo? Tuh. Terbalik nih, sorry. Jadi, mana ini? Kalau mau gambar sketsanya, ya. Berarti ini yang plus tadi ini ya. Kita lihat nih, ini plus, gini. Ini yang plus. Kebalik karena min 2X-nya ya, Pak. Ya, ini plus, ini min. Ya. Ya, depannya. Koefisien X-nya, ya. Ini kan min nih, ada min. Nah, jadi udah ngerti ya. Nah, kalau kita gambarkan yang ini berarti tadi ya seperti ini. Kemudian mungkin kita cek titik potongnya, coba. Titik potongnya. Y kuadrat sama dengan 13 kurang 2X. Y sama dengan 5 kurang X, diganti sini. Y dikurang 5 apa? Atau ya. Y kurang
Y adalah 5 kurang X. Enak. Y adalah 5 kurang X. Ganti ini, 5 kurang X kuadrat. Karena Y kuadrat nih 5 kurang X kuadrat sama dengan 13 kurang 2X. Nah, ini kalau kita kuadratkan berapa nih? 25 kurang 2 kali 5, 10X. Enak. 2 kali 5 kali min X. Terus min X kuadrat di pangkat 2 plus X kuadrat. Terus ini pindah ke sini. Semuanya pindah ke kiri jadi plus 2X min 13. Kalau kita ini X kuadrat dahulu, ini yang X-nya kita jumlahkan berapa? Min 10 tambah 2 min 8. Terus 25 kurang 13 berapa? Plus 12. Coba kita faktor ke berapa nih? Halo? X kurang 6, X kurang 2, Pak. Ya, X kurang 6 kali 2 ya. Kurang 2 kurang 6. Betul nggak? Iya. Kurang 2 tambah kurang 6 min 8. Hasil kalinya plus 12. Cocok? Nah, berarti ini X yang pertama di 2. Ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. X kurang 0, berarti X sama dengan 6. Nah, untuk memudahkannya, kita menggunakan hati-hati ini. Bagaimana menghitungnya nanti? Kita gambarkan dulu ya. Gambar sketsanya perlu kita gambarkan. Titiknya dulu. Y-nya berapa? Yang paling mudah yang mana? Y sama dengan 5 kurang X. Berarti si Y sama dengan 5 kurang X. Berarti Y adalah 5 kurang 2. Berarti Y adalah 3. Enak? Berarti titiknya nih 2,3. Enak? Halo? Berarti maksudnya X-nya 2, Y-nya 3. Kalau X6 ini Y-nya berapa? 5 kurang X. Berarti Y-nya adalah 5 dikurang 6. Y adalah min 1. Maka titiknya adalah X-nya 6, koma min 1. Berarti kalau kita gambarkan sini, ini ya. Maaf ini apa? Sabar sedikit. Ini kita save dulu, takut hilang deh. Sayang udah kita tulis, nanti kita save dulu. Baik, kita gambarkan 2,3 mana? Oh, ini gambarnya terlalu kecil. Kita gambar agak gede ya. X6. Hari ini nulisnya kok bisa jadi ini buram. Nampak kelihatan nih ini birunya ini. Halo? Nah, sebaiknya kita gambarkan titik 2,3 dan 6,1 ya. Kita gambarkan. Dari gambarnya 2,3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini X-nya. Y-nya berapa? Y-nya paling tinggi 3. Ada min 1 ya. 0. Ada min 1. Ini 1, 2, 3. Nah, titiknya di 2,3. 2,3 ini. Sini 2,3. Satu lagi titiknya dipotong ya. 6, min 1 di bawah nih. 6, min 1. Jadi sini 6 ya. Nah, ini titik potongnya nih. Ini pasti ini 4, 5 ya. Ini 5, titiknya pasti melalui 5. Melalui 5 nih 5 melalui titik 5 ya. Ya, garisnya pasti melalui 5. Ini tadi nih 5 seperti ini. Titik potongnya ini, nah kurva apa ini parabolnya ini pasti dia melalui titik ini nih. Ya. Kalau X-nya 0, Y kuadrat akar 13 susah gambar ke 13. Ya kira-kira gitu gambarnya. Nanti gambarnya itu pasti melalui ini. Gambar sketsa aja ya. Nah, hanya tanya luas ini berapa nih? Kita kasih warna.
Oke. Sudah paham kira-kira ini? Halo? Di gambar ini kalau cara hitung ini lebih mudah saya tanya terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y? Halo? Mana lebih mudah menghitung terhadap sumbu X atau sumbu Y? Ke Kalau sumbu X kan ribet, betul kan? Kalau sumbu Y lihatnya ke Sumbu sini. Y, Pak. Sumbu Y betul ya, terhadap sumbu Y. Jadi terhadap sumbu Y ya kita hitungnya. Berarti Y-nya kita ambil Y min 1 sampai plus 3 ya. Y yang dari min 1 ini sampai plus 3. Y-nya dari sini ke sini. Ya. Kemudian itu Y-nya. X-nya dari mana? X-nya? X-nya dari ini yang ambil dari grafiknya. Nah, grafik ini tadi yang apa tadi? Di sini. Ini tadi adalah apa tadi? X tambah Y sama dengan 5. Yang kita cari X-nya. X sama dengan 5 kurang Y. Atau kita ambil dari sini juga boleh nih. Min X-nya min X-nya pindah sini, Y-nya pindah ke kanan. Min X pindah ke kiri jadi plus X, Y pindah ke kanan min ya. Atau X tambah Y 5 berarti X adalah 5 kurang Y. Ini yang kita ambil ya dalam X. Terus yang satu lagi dari parabol ini ada X-nya bisa cari nih berapa nih? Halo? Min 2X-nya pindah ke kiri jadi plus 2X. 13 dikurang Y kuadrat. Berapa X? 13 kurang Y kuadrat per 2. Kena? Halo? Jelas Ya. maksudnya? Ini adalah yang bawah. Apa nama? Parabol. Jadi kalau lihat dari sini, dari sumbu Y ini, dari kiri ke kanan, kita perhatikan. Kepalanya main tinggi. Yang atas ini kita nama X2, yang ini kita namakan X1. Nanti X2 kurang 1. Sehingga luas, kalau ini terhadap ya, hitungnya terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y, luas adalah yang atas adalah integral ya, batasnya berapa tadi? Y-nya. Min 1 sampai 3 ya, min 1 sampai 3 dari gambar kelihatan juga. Y ya, Y sama dengan min 1 sampai 3. Terus ini X yang atas, X2, dikurang yang bawah adalah X1. Mau namanya X1 kurang X2 boleh aja, DY. Ini terhadap sumbu Y. Sudah paham? Halo? Pak. Atau masih ragu? Halo? Halo, Pak. Ya. Baik, ini ya, yang atasnya ini. Ini kalau Anda mau kasih X1 boleh ini, X1 dikurang X2 boleh. Tapi umumnya kan biasanya kita suka terbalik gitu ya. Ya terserah lah, ini mau X1 X2, yang penting dari sini kita lihat ya, dari sini kita lihat yang atas tuh ini ya, kalau lihat putar 90 derajat kita lihat ke arah dari kiri ke kanan, yang paling kanannya adalah atas, yang bawahnya ini parabola ya. Jadi linearnya adalah atas, parabolanya bawah ya. Oke, jadi luasnya ya, tadi kan terhadap sumbu Y ya. Hitungnya terhadap sumbu Y. Maka luas sama dengan integral batas dari Y-nya min 1 sampai 3 X2 kurang X1 DY. Boleh terbalik X1 asal gambarnya benar. Ya, yang ini atas nih. Ini berapa? 5 kurang Y ya. Jadi ini adalah min 1 sampai 3 5 kurang Y. X2-nya ya. X2-nya adalah 5 kurang Y dikurangi X1-nya adalah 13 kurang Y kuadrat. 13 kurang Y kuadrat per 2. Dikurangi 13 kurang Y kuadrat per 2. Kurung siku DY. Paham maksudnya? Halo? Ini yang atas gitu ya.
Kita lihat dari bawah nih. Dari kiri ke kanan. X2 dikurang X1. 5 kurang Y dalam kurung dikurangi dalam kurung 13 kurang Y kuadrat per 2. Oke. Kalau mau buka kurung boleh. Jadi sama dengan apa nih? Min 1 sampai 3. Buka kurung apa? 5 kurang Y. Ini buka kurung. Min 13 dibagi 2 berapa? Min 13 per 2. Ya. Min kali min. Hati ini. Min kali min plus. Ini. Y kuadrat dibagi 2 setengah Y kuadrat. Enak. Kurung DY. Oh ya, ini berarti ini bisa kita jumlahkan ya. Ini bisa kita jumlahkan dengan 5. Berapa? Min 1 sampai 3. Coba jumlahkan berapa? 5 itu 10 per 2 enggak? 5 itu sama enggak? 10 per 2. Halo? 10 per 2 dikurang 13 per 2 berapa? 10 per 2 itu 5 kan? Kurang 13 per 2 adalah min 3 per 2. Betul enggak? Halo, ini dikurangi. betul. Nah, terus ini min Y, salin lagi plus setengah Y kuadrat DY. Nah, baru kita hitung masing-masing. Min 3 per 2, integral konstan kali DY. Min 3 per 2 DY. Ya, atau min 3 per 2 kali integral DY, Y. Ya kan? Min integral Y pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1, 2. Y pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? Halo? Tambah setengah kali integral Y kuadrat apa? 1/2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3. Y pangkat 2 plus 1, 3. Agak batasnya min 1 sampai 3. Nah, baru kita masukkan nih. Min 3 per 2 kali Y batas atas. Ya, Y batas atasnya adalah 3. Dikurangi batas bawahnya min 1. Aduh, Mak. Blur lagi deh. Nah, Di laptop, Pak. ya, ini di notebook, ini notebook saya. Saya nulisnya bukan pakai Wacom. Aduh. Kok saya gini? Nah, ini sudah. Sudah ngerti ya? Halo? Ini Y batas atas 3 dikurangi Y batas bawah min 1 dikurang setengah kali Y kuadrat batas atas. Berarti apa? Batas atasnya 3. Y kuadrat berarti 3 kuadrat dikurang batas bawahnya min 1 kuadrat. Tambah, nah, 1/3 kali 1/2 kali 1/3 berapa? 1/6 ya. 1/2 kali 1/3 1/6. Y pangkat 3 batas atas. Y pangkat 3 batas atas adalah 3 pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3 batas bawah adalah min 1 pangkat 3. Jadi ini hasilnya min 3 per 2 dari 3 min plus 1. Ya enggak? Iya, Gitu ya. Halo. iya, Pak. Kurungnya enggak usah. Ini langsung aja ya. Jadi ini 3 min plus 1. Min setengah kali 3 pangkat 3 berapa? 9. Nah, min 1 pangkat 2 plus 1 enggak? Min 1 pangkat 2 plus 1 kali min 1. Ya. Tambah 1/6 kali 3 pangkat 3 27. Min 1 pangkat 3 min 1 enggak? Min 1 pangkat 3 min 1 kali min ke min plus. Hati ini yang bahaya nih. Min 1 pangkat 3 adalah min 1 kali min plus 1. Sehingga ini hasilnya min 3 per 2 kali 4 setengah kali 98 tambah 1/6 kali 28. Ini coret 2, 1, ini tinggal 2. Ini coret, ini 1, ini 4. Ini coret, bagi 2, 3. Bagi coret, bagi 2, 14. Sehingga hasilnya berapa? Min 3 kali 2, min 6. Ini setengah kali 8 dari 4 ya. Min 4 ditambah 14 per 3 ya. Ini 3 bawahnya menyebutnya pembilang 14. 14 per 3. Berapa nih?
Min 6 tambah min 4, min 10 ditambah 14/3. Nah, sama penyebut nih. Kalau ini jadi per 3 berapa? Min 30 ya? Min 30 bagi 3 kan min 10. Betul enggak? Tambah 14/3 berapa? Min 30 tambah 14. Nah, ini kok dapatnya negatif ya? Halo? Ada salah hitung ya. Nah, mungkin luas negatif kan? Luas harus positif. Berarti ada salah hitung gitu. Ya. Halo. Oh, sorry. Ini tadi rumusannya coba. Ini X betul ya? Ke rumusnya X ya. Dalam X kan tak ada sumbu Y ya. Ya, X. Kok bisa ini? Kok dapatnya negatif ya? Seharusnya ini positif ini. Nggak mungkin negatif. Itu bukannya terhadap sumbu Y ya, Pak? Ya. Maksudnya kan integral X dy. Jadi Pak. kalau ada selisih X-nya. Bukannya harusnya yang cekung dikurang yang lurus ya, Pak? Belum tentu, tergantung posisi gambarnya. Kan Tergantung yang posisi cekung, gambarnya. yang cekung di atas. Ini gini ya. Jadi kan 5 seperti ini tadi ya. Gambar apa? Nah, ini. Sebentar. Apa saya salah? Kalau gini, oh ya, bisa agak ini cembungnya sini ya. Iya, cembung Ya, dikurang lurus. berarti gambarnya ada salah nih mungkin ya. Mungkin begini. Dia motongnya itu. Ya. Ya kalau negatif terbalik tuh. Itu tanda pasti terbalik. Berarti ini terbalik nih. Sorry. Kok sorry. Ya, berarti ini terbalik nih. Berarti yang ini yang parabolanya di atas. Berarti berada di kanan nih. Ya. Berarti begini modelnya. Terbalik berarti ya. Berarti benar yang tadi ya berarti ya. Berarti ini plus, ini yang min. Terbalik. Aduh. Jadi ini ngerti ya? Berarti ini terbalik, ingat. Kita mau diulang lagi. Ulang baru aja ya. Ulang baru aja. Jadi gambarnya ini sebenarnya posisinya gambarnya harusnya begini. Ya, begini cembungnya nih. Yang cembungnya tadi kita dapat tadi apa ini ya? X-nya adalah mana? X-nya adalah 13 kurang Y kuadrat per 2 ya. 13 kurang Y kuadrat per 2. Sedangkan ini adalah tadi X tambah Y, berarti X adalah 5 kurang Y. Nah ini kita nama X2, boleh ini X1. Atau terbalik ya. Luasnya ini. Batas sudah tahu tadi ya. Min 1 sampai 3. Oke. Berarti terhadap sumbu Y, maka luas adalah integral min Y-nya min 1 sampai 3, sini X2 kurang X1 dy. Sehingga luasnya adalah min 1 sampai 3, di mana X2-nya adalah X2-nya 13 kurang Y kuadrat per 2, dikurangi ini 5 dikurang Y, kurung dy. Pasti positif ini ya. Jadi kalau negatif tandanya terbalik itu. Ini yang terbalik fungsinya ya. Jadi ini min 1 sampai 3, ini kita sama bagi aja. 3 bagi 13 kurang bagi 2 berapa? 6,5 ya. 6,5 dikurang berapa? Y kuadrat, setengah Y kuadrat, sorry. Setengah Y kuadrat, terus ini min 5 tambah Y kurung dy. Sehingga hasilnya min 1 sampai 3, 6,5 kurang 5 berapa? 1,5 ya. 1,5
tambah Y kurang setengah Y kuadrat. DY. Nah, integral dari 1/2 Y, 1/2 Y, tambah integral Y pangkat 1, 1/1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1, dikurang setengah dikali integral Y kuadrat, 1/2 tambah 1, Y3, Y pangkat 2 plus 1. Agar batas, -1 B3. Ini sama cara tadi, ini dibulat boleh. Ini dibulat, 3/2. Y batas atas 3, dikurang Y batas bawah -1. Tambah setengah kali Y kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang Y kuadrat batas 2, Y kuadrat batas bawah -1 kuadrat, min setengah kali 1/3/6, Y pangkat 3 batas atas 3 pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 batas bawah -1 pangkat 3. Sehingga ini adalah 3/2 dari 3 tambah 1, ini setengah kali 3 kuadrat 9, -1 kuadrat plus 1 kali min tetap. Hati ini jangan terbalik, 3 pangkat 3, 27, ini -1 ya, -1 pangkat 3 -1 kali min plus 1. Jadi hasilnya ini adalah 3/2 kali 4, setengah kali 8, -1/6 kali 28. Ini coret, ini 2 kali 3, 6. Ini coret, 1 ini 4, tambah 4, kurang. Ini bagi 2, 3 bagi 2, 14. 14/3. Nah, positif kan, 6 tambah 4, 10, kurang 14/3. Anda tahu 10 itu 30/3, dikurang 14/3, berapa tuh? 16 ya? Halo, 16/3 atau 5/3. Positif ya. Sudah jelas ya, jadi yang ini salah ya. Ini salah. Aduh. Nulis langsung ini. Oke, ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Pak, mau tanya dong. Ya. Itu yang sama dengan yang bagian ketiga, -3/2 Y. Tunggu, yang bawah yang benar, yang ini salah ya. Ini Oh, yang bawah ya? tadi. Yang ini saya coret aja. Oke. Yang benar ini. Tuh. Oke? Nah, ini ada -1/2 Y kuadrat, dapat dari mana ya, Pak? Ini tadi kan kita bagi 13 bagi 2 berapa? 6,5. Min Y kuadrat bagi 2 berapa? Min Y Min kuadrat. 1 bagi 2 kan min setengah. Min Setengah Y kuadrat enggak? Ini Iya, datangnya dari ini. Min Y betul. kuadrat bagi 2. Min Y kuadrat dibagi 2 kan min setengah Y kuadrat. Kan? Iya. Terus apa yang tanya? Oh iya, harus itu. Oke, ya. Baik. Ini sudah selesai. Min setengah plus. Ada? Dan ada, kita teruskan. Nah, ini agak oke. Ini agak sulit sedikit ya, apa-apa. Hitung volume benda putar bila daerah di kuadran kedua yang dibatasi oleh Y3 kurang X kuadrat, sumbu X dan sumbu Y. Bila diputar mengelilingi garis X sama, hati-hati. Garis X sama 2 diputarnya. Kalau kita gambarkan, gimana nih? Ya, kalau kita gambarkan. Saya gambar di ini ya. Saya bantu Mister harusnya. Ini Y, ini X. Gambarnya gimana? Ini kan Y min X kuadrat tambah 3. Kalau min itu pasti maksimum. Puncak di atas ya. Plus 3. Y-nya 1, 2, 3. Sini puncaknya kan.
Halo? Iya nak? Ini puncaknya. Terus kalau ini sama dengan 0 berapa? Kalau titik potong dengan sumbu X kan Y0. 0. Ya. 0. Y0 berarti 0 adalah 3 kurang X kuadrat. X kuadrat sama dengan 3. Berarti X adalah plus minus akar 3. Kira-kira akar 3 itu 1,7 ya. 1,7. Lebih dari 1,5 ya. Ini kalau ini 1, ini 2, lebih dari 1,5. Kira-kira gitu ya. Jadi gambar grafiknya itu kan ini ya. Oh. Oke, ini gambar grafik ini, terus dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, bila diputar, ya, bila diputar dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y. Oh, ini minta di kuadran kedua, hati-hati loh. Dia minta di kuadran kedua. Kuadran kedua yang mana? Ini kuadran 1, ini kuadran kedua enggak? Halo? Kuadran 1 ini kan? Ini kuadran kedua daerah ini. Berarti yang ini daerah ini. Kita kuningan ya. Mana? Guys. Kita kasih warna kuning. Daerah ini enggak kuadran kedua? Halo? Kita kasih warna. Ya. Yang dibatasi oleh parabol, ini parabol. Ini kuadran 1 yang untaknya kuadran kedua sumbu X dan sumbu Y. Ini enggak? Sumbu X ini Y0, ini X0 nih. Oke. Paham enggak maksudnya kuadran kedua itu yang ini? Daerah sini ya. Ini kuadran keduanya. Bukan yang ini ya. Kalau yang ini kuadran 1 namanya. Ya. Nah, tapi diputar terhadap sumbu diputar mengelilingi garis Y sama dengan X. Oh, sorry. X sama dengan 2, sorry. X sama dengan 2 diputar gitu. Diputar mengelilingi nih. Jadi bayangannya kan gini nanti ya. Begini. Ini bayangannya gini. Ini juga lurus gitu. Nah. Yang kuningnya mana? Hati-hati nih. Yang sini berarti pinggir, yang berarti kuningnya daerah sini. Paham ya? Yang tengah ini kosong berarti, enggak ada nih. Jadi kalau kita putar, apa yang terjadi? Ini lengkung. 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 Ini lengkung ya. Terus ini juga lengkung. Lengkung. Jadi yang kuningnya ya diputar. Ini putus-putus nih. Oh enggak, ini sini ada kayak ya. Ini putus-putus di dalam. Ini juga. Belakangnya deh. Jadi ini kuning nih daerahnya. Yang kuning itu yang ini. Volume itu yang meliputi ini alasnya nih. Yang kena nih. Ini juga dalamnya kan. Betul enggak? Halo. Ya, ini dari lengkung juga nanti. Gitu ya. Halo. Paham maksudnya? Nah, bagaimana menghitung ini? Kalau saya terangkan dasarnya, kalau diputar dari sumbunya kan biasa begini kan. Ini, gini. Misalnya ada kurvanya seperti ini. Contohnya begini tadi ya. Kalau saya putar terhadap, atau di sini sama aja tuh. Diputar terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y, apa yang terjadi? Lengkung di sini ya. Ke sini, ini bayangannya. Gini ya.
Benar gitu. Jadi paraboloida ya. Paraboloida. Ya nak. Kalau diputar kan Ya. ya walaupun di daerahnya ini tapi diputar jadi ini. Ini kalau sumbu Y itu X sama dengan 0. Sekarang dia bilang ya putarnya tak ada apa? X sama dengan 2. Berarti ini ada di luar kan? X sama dengan 2. Tadi ini akar apa tadi akar 3 ya. Akar 3, 2 itu di sini. Ini X sama dengan 2. Ini putar tak ada ini. Berarti ini jadinya panjang di sini ya. Gitu. Bayangannya ini. Nah, ini diputar. Ini juga putar gitu. Ya, jadinya gini. Kalau ini apa cari hitung gimana? Kalau misalnya diputar sumbu Y kan biasa rumusnya apa? Kalau diputar terhadap sumbu Y itu yang X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0 berarti dia minta volume ya. Berarti volume. Volume rumusnya apa? Pi integral batasnya batas apa nih? Halo? Diputar terhadap sumbu ini Y, terhadap sumbu Y berarti Y ya, batasnya Y1, Y2 sini. Di sini X kuadrat DY. Kalau ini tunggal ya, satu aja. Kalau dia terhadap sumbu Y, tapi diputarnya terhadap bukan X sama dengan 0, tetapi adalah sebenarnya kalau X sama dengan 0 ini sama dengan apa nih? Nah, ini apa lagi nih, putar lagi nih. Kok muter ini? Bisa nulis ya. Nah, itu. Anda paham nggak nih yang saya jelaskan nih? Halo? Sebelum saya masuk yang soal sebenarnya, ya. Belum terlalu, soalnya ini materi baru. Ya. Kalau Anda putar terhadap sumbu Y, kan pi integral X kuadrat DY. Itu rumus umumnya. Ya kan, kalau terhadap sumbu X, ini terbalik nih, Y kuadrat DX. Betul enggak? Itu kan dari SMA udah dapat. Benar enggak? Halo? Nah, ini sebenarnya sama enggak dengan ini? Pi integral, Y1, Y2-nya batasnya. X kuadrat ini sama enggak? X kurang 0 pangkat 2 DY. Halo? X kurang 0, X pangkat 2 ya. Iya. Nah. Ya. Benar enggak? X kurang 0 kan X juga. Di pangkat 2 X kuadrat sama enggak? Enggak berubah kan? 0 ini adalah apa nih? 0 ini adalah sumbu putarnya. Sumbu putar enggak? Sumbu putarnya kan X sama dengan 0. Halo? X kuadrat itu sama enggak dengan X kurang 0 pangkat 2? X kurang 0 kurung pangkat 2. Halo? Kok diam? Jelas nggak main nih? X kurang 0. 0 itu sendiri ini tadi kan? Sumbu Y. Sumbu Y ini kan X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 berarti ini adalah sumbu putarnya. Berarti ini X sumbu putarnya. X dikurang X sumbu putarnya. Nah, berarti kalau ini ya, ini masalahnya ada yang kiri, ada yang kanan nih. Ini yang bikin bingung. Ya, kadang-kadang ya. Jadi ini sama dengan apa? Pi integral Y1, Y2. Di sini menjadi X. Nah, ini X yang mana nih? X dari parabolanya ya. X parabolanya. Ya, X parabolanya dikurang ya.
Tunggu. Ini ada, berarti ini di batas 2 kan ya. Ini X sama dengan 0 ya. Sini X sama dengan 0. Sini X sama dengan berapa tadi? Dari parabolanya apa tadi? Halo? Mana mau deh. Oh ini. X parabolanya berapa sih? Dari sini. Y adalah 3 kurang X kuadrat. Pindahkan sini. Plus X kuadrat adalah 3 kurang Y. Maka X adalah akar. Akar dari 3 min Y. Berarti ini adalah X sama dengan akar dari 3 kurang Y. Ya, sedang ini X sama dengan 0. Ya nak? Ini X sama dengan 0 ini adalah sumbu Y. Ya. Nah, ini kan berbatasan nih. Ya, berbatasan. Jadi selisih ini, hati-hati ini kurang ini nanti ya. Tapi rumus umum yang tadi yang saya terangkan ini kalau tunggal. Kalau tunggal S kurang 0 pangkat 2. Ini sumbunya ternyata sumbu apa? Sumbu Y, X sama dengan 0. Kalau misalnya ini sebetulnya Pi X dikurang X sumbu. Ya. Sumbu X, X sumbu ya. X dari sumbu putar gitu. Jadi sini menjadi mana kurang mana ini. Kalau lihat dari sini, dari sini, ini adalah ini ada 2 X ya. Sini adalah X2, ini adalah X1-nya. Ini yang gede itu X2 sini ya. Lebih besar nilainya. Jadi sini X2 dikurang X sumbu ya. Ini dikurang X1 dikurang X sumbu kurung, jadi pangkat 2, ini pangkat 2 ya. Ini berarti ini X2 kurang X sumbu pangkat 2, ini X2 kuadrat dikurang, biasakan X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat, ya enggak? X2 aja. Jadi di sini X2 kuadrat itu juga X2 kurang X sumbu dikurang X1 dikurang X sumbu pangkat 2 kurung DY. Paham enggak? Kalau ini tunggal seperti ini tadi, ini rumusnya adalah volum adalah Pi integral Y1 Y2 batasnya. Sini adalah X dikurang X sumbu kurung pangkat 2 DY ya, X kuadrat DY kan, X kuadrat DY. Tapi ini X dari soalnya tunggal ya, apa ini S1 S2 dikurang X sumbu kurung kuadrat DY. Ini sama ini selisihnya. Jadi ini X2 kurang X sumbu pangkat 2 dikurang X1 kurang X sumbu pangkat 2. Sudah lengkap enggak maksudnya? Halo? Identiknya gitu. Ya. Halo, ini tugas Anda ke arah sini masalahnya nanti. Ya. Jadi ini adalah apa? Nah, ini adalah X2 0, X1-nya yang akar. Ya. Sumbunya ini X sumbu. X sumbunya adalah X sama dengan 2. Jadi jadinya volume sama dengan Pi integral. Nah, batasnya berapa tadi? Batasnya kita belum cari ya. Halo? Batasnya kita belum cari tadi. Belum. Berapa batasnya sini? Y-nya dari 0 sampai 3 ya? Sudah ada nih. Ya enggak? 0 sampai 3. Jadi batasnya Y 0 sampai 3. Ini Y-nya 0 sampai 3. Terus ini apa rumusnya? X. Nah, kalau lihat dari sini, ini yang di atas ya. Kita mandang dari sini. Mandang dari sini, ini yang atas X2 namanya. X2 dikurang X sumbu. Ya, pangkat 2 dikurang X1 dikurang X sumbu kurung pangkat 2 kurung siku DY. Kalau nya tunggal ini ya X kuadrat DY, ya enggak? X dikurang X sumbu pangkat 2 seperti tadi nih. Di sini nih. Mana tadi?
X dikurang X sumbu kurung kuadrat DY. Kalau tunggal, ini kan ada dua kurva kan, yaitu kurva Y sama dengan X2 sama dengan 0, yaitu sumbu Y, dikurang parabola. Parabola X-nya akar 3 kurang Y. Kita masukkan sini. Jadi ini adalah Pi integral 0 sampai 3. X2-nya berapa tadi? Di sini. X2-nya 0, ya enggak? 0 dikurang, ya 0 dikurang. X sumbunya berapa tadi? Ini sumbunya. X-nya sama dengan 2. 2, Pak. Pangkat 2 dikurangi. X1-nya adalah akar 3 kurang Y. Ya. Akar 3 kurang Y. Dikurang 2. Kurung pangkat 2. DY. Nah ini yang kita hitung. Sudah paham nggak caranya dulu? Ini cara menentukannya. Kalau ini sudah aplikasi, soal aplikasi. Halo. Jelas nggak sampai sini? Halo saudara mahasiswa. Rumusnya Paham nggak? Kalau nggak paham paham, sih. Ah, ya. belum Bagaimana? diturunin lagi. Kalaunya tunggal, cuma Anda tadi kan saya bilang di kalaunya tunggal, ini rumusnya. Integral X kurang X sumbu, ya, X kurang X sumbu kurung kuadrat DY. Udah selesai. Ya, ada Pi-nya ya. Tapi kalau ini ada selisih, berarti 2 kali ini. Yang atasnya, yang sebagai atasnya ini atas, yang bawahnya ini. Ini ada gambar ini. Masa klik kok saya ini kok. Ya. Jadi ini atasnya, ini nampak nih yang bisa gerakkan nih. Atasnya yang ini, yang bawah tuh yang ini, kalau dari kiri ke kanan ya. Kiri ini bawah, kanan tuh atas ya. Ini agak sulit ya, memang agak sulit dipahami. Ini paham ya? Oke, kita lihat ini dia nih. Yang atas tuh ini kan X2 sama dengan 0, yang bawah adalah akar 3 kurang Y. Nah, tinggal ini kita selesaikan berapa nih? Ini adalah Pi integral 0,3 berapa nih? 0 kurang 2 min 2 pangkat 2 berapa? 4 min, nah ini dalam kuadrat skop utama. Akar 3 kurang Y pangkat 2 dikurangi 2 kalinya. 2 kali 2 kan 4 kali akar 3 kurang Y ditambah min 2 kuadrat plus min 2 kuadrat. Ya kan? DY. Jadi Pi integral 0,3 4 min. Nah akar di pangkat 2 hilang akarnya, ditinggal 3 kurang Y min 4 akar 3 kurang Y. Terus ini tambah 4. 4. Kurung DY. Ini 4 kurang 4 habis ya? Betul enggak? 4 kurang 4. Ini min kali plus kan min sini. Min 4 tambah 4 kan 0. Betul enggak? Ini tinggallah Pi 0,3. Ini tinggallah ini 3 kurang Y. Dikurang 4 akar 3 kurang Y. Ya. Kurung DY. Ini yang kita selesaikan. Jadi volumenya adalah integral 0,3. Pi integral ya. Ada Pi-nya. Pi integral. Integral 3 kurang Y. Terus yang ini min 4 akarnya diubah pangkat tak sebenarnya. Jadi 4 akar itu adalah pangkat setengah. Kita kurang Y pangkat setengah. Untuk siku ya. D. Nah, atau ini mau dipecahkan boleh Pi berapa nih? Integral 0,3. 3 DY min 0,3. Y DY. Ya enggak? Satu-satu nih. 3 DY min Y DY min 4. Dikeluarkan. Nah ini adalah 0,3. 3 kurang Y pangkat setengah DY. Betul ya? Jadi ini Pi dari
integral 3DY, 3Y, agak batas 0,3 gitu ya. Ya. Integral Y pangkat 1 DY apa rumusnya? 1/1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1, agak batas 0,3. Oke. Nah, ini hati-hati. Ini U pangkat N DY, harusnya U pangkat N DU. Di sini U-nya 3 kurang Y, pangkat setengah N-nya DU, 3 kurang Y. 3 kurang Y. Ini sengaja. Nah, DU-nya berapa nih? 3 turunkan 0, 0 dikurang 1 kali DY. Ya enggak? 3 turun 0, min Y turunnya min 1 kali DY. Jadi ini asalnya apa sini? Min DY. Min 1 DY. Berarti sini kali min 1 enggak? Halo? Kalau ini min 5 kali 1/min 5. Karena ini min 1, 1/min 1 ya min 1 juga. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Sehingga ini hasilnya Pi 3 kali Y batas atas. 3 dikurang batas bawah 0. Setengah kali Y kuadrat batas atas 3 kuadrat. Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Min kali min plus 4 kali 1, 4. Nah ini rumusnya U pangkat NDU. Ya. U pangkat NDU. N-nya setengah. Rumusnya apa? It will give us the output of red Per because the N current value plus of the 1. color property of the Hello, car hello. is equal to red. Now, with properties, we can also set it. So we can say car dot Bocor number of suaranya. doors. Halo, So the halo, number halo. of doors property of car, let's change Tolong it diperhatikan. to 0. Halo. Siapa ada? Aku lagi main sini. Aduh. U pangkat N 1/N plus 1. U pangkat N plus 1. Agak batas 0,3. Nah ini hasilnya Pi dari 3 ke 3 berapa? Ini 0 hilang ya. 3 ke 3, 9. 3 kuadrat berapa? 9. 9/2 tambah 4 kali ini berapa nih? 1/2, 3/2. 1 bagi 3/2, 2/3. Betul enggak? Terus ini pangkat 1/2. Pangkat 1/2 itu artinya 3 kurang Y pangkat 1, akarnya 3 kurang Y. Ya enggak? Pangkat setengah akar kan. Ini U pangkat 1, ini akarnya adalah pangkat setengah. Agak batas 0,3. Oke, yang ini yang kita masukkan, yang depannya ini kan kali ya. Sehingga hasilnya berapa sini? Pi ini sama punya per 2 yang 2 nih. 2 kali 9 18 dikurang 9 tambah 4 kali 2 ada 8 per 3. Masukkanlah batas atasnya 3. Berarti ini 3 kurang Y akar 3 kurang Y. Berarti 3 kurang 3 akar 3 kurang 3 dikurang 3 kurang 0 Y batas bawah akar 3 kurang 0. Jadi di sini Pi 18 bagi kurang 9, 9/2 atau 4,5 ya. Tambah 8/3 dari ini Pak. 3 kurang 3, 0 akar 0. Dikurang 3 akar 3. Nah. 0 akar 0 hilang ya. Ini jadi volumenya sama dengan berapa? Volumenya sama dengan Pi 9/2 tambah 8/3 kali min 3 akar 3. Berapa? 8/3 kali min berapa? 3 akar 3 ya. Yang 0 kan hilang ya. Ini bisa coret, tapi ini min ya. Jadi ini hasil Pi dari 9/2, ini tambah, min kali min, plus 3-nya coret, 8 akar 3. Sehingga hasilnya Pi dari 4,5 ditambah 8 akar 3. Nah, biar aja lah. Ya seperti itu hasilnya. Ini hasilnya plus, volume plus, nggak boleh negatif ya. Oke?
Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, masih ada lagi tuh? Ya, kita tuntaskan ya. Jamnya lewat, nggak apa-apa, ini tambahan. Ya. Kalau yang resmi biasanya begitu jam 7 dimatiin. Ya. Kok sering kali gini ya? Bingung juga nih. Agak sulit, ini sudah masuk aplikasi yang bentuknya kompleks ya. Kompleks semua. Any question? Ada pertanyaan? Halo? Halo? Nah, masih ada lagi yang interval. Kok lama juga nih? Sudah paham ya nih? Halo? Halo? Kok tidak ada suaranya? Dengar nggak suara? Halo? Paham Pak, cuma banyak variabel yang harus dikalkulasiin dulu Kok kan enggak, sebelum. tulisannya kok hilang sini? Kok enggak ada sini? Saya save tadi kok hilang ya? Sebentar, ini harus kita copy sebentar. Masih ada, ya ada 2 soal lagi ya. Deret. Nah, yang ini saya bingung kok ini hilang, yang apa? Di PowerPoint-nya enggak tertulis. Padahal ini saya tulis. Enggak terekam tadi. Saya ulang lagi sini. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Halo? Ya, kita agak lama makan waktu, memang masalahnya agak kompleks ya, masalah aplikasi. Ini saya trouble-nya suka kayak apa nih, buram dia, terusnya putar-putar nih. Karena ini internetnya di kampus ya, nah, hilang. Ini saya ulang lagi ya, supaya sorry, ini sudah save, coba saya tutup lagi untuk kok stop the share. Ya, bentar ya. Buka lagi. Kayaknya suka hilang kadang-kadang. Benar kan? Hilang ya. Benar hilang deh. Jadi ini apa tadi? 8. 9/2 adalah 4,5 ya. Volumenya adalah 4,5. Itu ya. Ini ada pi-nya, sorry. Ada pi kali 4,5. 9/2 8/3 kali ya. 8/3 kali min 3/3. Oh, ini kurang sikunya ya. Oke ya. 9/2 tambah 8/3 kali min 3/3. Nah, 3-nya coret. Sehingga pi adalah volume adalah 4,5 min kali min plus 8/3. Itu ya Bapak tadi ya, selesai. Nah, kita lanjutkan. Ini. Selidiki kekompagenan dari deret. Ini adalah deret apa? Deret berseling namanya. Karena ada min 1/n ya. Deret namanya deret berseling atau nama lainnya deret berayun. Ya, mungkin kalau Anda baca yang ada di web saya yang itu ada ini deret berayun atau juga deret alternating series ya.
alternating series. Oke ya. Nah, kita ambil suku positifnya. Suku positifnya. Suku positifnya berarti min 1 pangkat ini yang menyebabkan min plus. Jadi kita ambil suku positifnya, UN adalah 1/2 pangkat N. Ini saya ubah soalnya ya. Ya, 1/2 pangkat N. Berarti soalnya ada saya ubah tuh, saya perhatiin. Yang atasnya enggak ada N faktorial, enggak usah. Ya, pakai N faktorial pusing kan nanti. Nah, dari sini pertama sukunya positifnya ini adalah 1/2 pangkat N ini adalah makin lama sukunya makin besar atau makin kecil, coba. 1/2 pangkat 1 setengah, 1/2 pangkat 2 1/4, 1/2 pangkat 3 1/8 dan seterusnya. Ini adalah turun monoton, betul enggak? Halo? Halo? Kok enggak ada suaranya? Pak, screen share-nya. Oh. Belum di-share ya? Iya, Belum di-share ya? iya belum, Pak. Sekarang udah kelihatan? Nah, kelihatan, Pak. Nah, ini disebut deret berseling atau deret berayun atau alternating series atau deret berganti tanda. Nah, suku positifnya kita hilangkan yang ini ya. Kita ambil yang belakangnya ini. Ini yang suku positifnya. Jadi min 1 pangkat N atau min 1 pangkat N plus 1 itu ada menyebabkan min plus atau plus min ya. Nah, ini makin lama makin kecil disebut turun monoton. Yang kedua, kita lihat apakah limit UN-nya 0. Kalau iya, maka dia deretnya konvergen. Jadi limit UN-nya adalah limit dari N menuju tak hingga dari 1/2 pangkat N. Coba kita masukkan. Ingat limitnya tulis terus ya. Jangan lupa 1/2 pangkat tak hingga adalah limit dari N menuju tak hingga dari 1/2 pangkat tak hingga. Sehingga ini sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari 1 tak hingga adalah 0. Limit 0 kan? 1 tak hingga 0 kan? Nah, kalau dia turun monoton dan limit UN-nya sama dengan 0, maka deret ini, nah deret itu kalau sudah sigma itu deret, jangan tulis deret lagi ya. Min 1 pangkat N kali 1/2 pangkat N ini adalah konvergen. Jadi deret ini konvergen. Konvergen tahu maksudnya? Mengecil ya, menuju sukunya makin lama makin kecil. Ya, konvergen. Sudah jelas sampai sini? Halo? Mendekati 0, Pak. Ya. Mendekati 0, enggak, mendekati tak hingga. N-nya panjang. Sukunya Oh, banyak nih. Sigmanya, oke. ya sigmanya nih N dari 1 sampai tak hingga. Bukan mendekati 0, mendekati tak hingga. Oke ya. Nah ini, tentukan interval kekonvergenan dari deret ini. Nah, ini sama dengan sigma dari N dari 1 sampai tak hingga. Ini 1/n kuadrat dikali X kurang 3 pangkat N. Ini disebut deret kuasa. Atau nama lainnya power, bahasa Inggrisnya power series. Ya, power series. Ya, deret kuasa atau power series. Nah, ini sebagai AN-nya, ini adalah Z pangkat N-nya. Jadi Z-nya, berarti Z-nya adalah X-3 ya, itu Z-nya. Paham maksudnya? Jadi AN-nya sama dengan 1/n kuadrat, nah, dan Z-nya adalah X-3. Nah, di sini kita cari AN plus 1-nya berapa? 1/n-nya dari N plus 1 pangkat 2. Sama dengan apa? Nah, ini segitiga Pascal. Kuadrat utama N kuadrat, 2 kalinya. 2 kali N kali 1, 2N. Ditambah kuadrat kedua, 1 kuadrat 1. Ya. Nah, kita cari namanya jari-jari konvergensi. Ya. Jari-jari konvergensi. Nah, jari-jari konvergensi, lambangnya rho atau R ya. Rho adalah limit N menuju tak hingga
sisi menapa kasih harga mutlak AN per AN plus 1. Karena jari-jari ini AN plus 1, ini subscript-nya ya. Bukan AN ditambah 1, bukan. N plus 1 ini satu kesatuan nih. AN plus 1. AN per AN plus 1 harga mutlak. Karena jari-jari tidak pernah negatif. Maka rho-nya adalah limit dari N menuju tak hingga dari apa? AN-nya berapa? Seper N kuadrat dibagi seper ini AN plus 1-nya adalah N kuadrat tambah 2N plus 1. Ini sama dengan apa? Limit N menuju tak hingga dari seper N kuadrat dikali, terbalik ya, ini terbalik menjadi N kuadrat tambah 2N plus 1 per 1. Nah, jadi ini hasilnya limit N menuju tak hingga dari, bawah aja ya. Berikutnya, jadi jari-jari konvergensi adalah limit dari N menuju tak hingga dari N kuadrat tambah 2N plus 1 per N kuadrat. Nah, supaya cepat hitungnya, limit dari N menuju tak hingga dari N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pembilang? 1, penyebut 1. Ya enggak? Di depannya ini N kuadrat, koefisiennya 1. Ini N kuadrat 1, 1 bagi 1. Tertingginya pangkat 2 kan? Nah, 1 bagi 1 kan 1. Nah, dapat rho-nya, dia jari konvergensi, ada syarat konvergen, syarat direct konvergen, ya, syarat direct konvergen apa? Syarat direct konvergen adalah harga mutlak, bukan X tapi Z sini ya, karena tadi Z ya kita pakai ya. Ini Z-nya, bukan X ini kan, X-3 itu Z. Berarti Z kecil dari rho. Berarti harga mutlak Z, oh ya, Z-nya ganti. Z-nya apa tadi? X-3 ya. Z-nya X-3. Kita ganti X-3 kecil dari 1. Nah, kalau belajar gini, berapa kalau X-3 kecil dari 1, berarti X-3 terletak antara negatif 1, positif 1. Paham nggak? Halo? Sama halnya kalau kita belajar harga mutlak X kecil dari 1. Atau kecil dari 1. Berarti, atau A ya, kecil dari A. Maka pasti X terletak antara negatif A dan positif A. Datang dari mana? Di pangkat 2 kan. Supaya harga mutlaknya keluar, berarti ini di pangkat 2 kan. Ini juga pangkat 2 kan. Pindahkan. X kuadrat kurang A kuadrat kecil dari 0. Difaktorkan. 1 tambah, 1 kurang. Kemudian masing-masing. Ini sama dengan 0 berapa? X tambah A sama dengan 0, berarti min A. Ini sama dengan 0 plus A. Kalau ini terbalik pun tetap yang kecil sebelah kiri ya. Di depan X tandanya plus ini. Di depan X juga plus. Plus kali plus. Plus letak dari kanan. Plus. Selang-seling min. Plus. Coba kita lihat tandanya apa nih. Kecil dari 0 artinya negatif atau positif? Halo? Negatif. Negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Negatif. Berarti negatif X ini terletak antara apa? Negatif A dan plus A. Nah, jadi pengertiannya itu. Jadi kalau Z-nya harga mutlak Z kecil dari A, berarti Z itu terletak antara negatif A, positif A. Ini dari ini. Ya, X-3 yang terletak negatif 1, positif 1. Nah, supaya ini kita mau cari X, min 3 ini supaya 0 kan tambah 3 enggak? Tambah 3 kan? Karena ini tambah 3, semuanya rata tambah 3. Ini tambah 3, ini juga tambah 3. Adil kan? Kalau ini tambah 3, ini juga tambah 3, tambah 3. Jadi semua kebagian ya. 3 kurang 1, 2. Ini B3 tambah 3, 0. Tinggal X. Ini tinggal 1 tambah 3, 4. Jadi konvergen itu ini. X antara 2 dan 4. Kemudian untuk syarat divergen. Syarat direct divergen. Sebetulnya harga mutlak Z besar dari rho. Itu jalan panjang. Lebih baik kita pakai gambar aja. Garis bilangan tadi. Tadi konvergen berapa tadi? Antara 2 dan 4 ya. Antara 2 dan 4. Ini 2 dan 4. Ini konvergen. Tulis ini konver.
Conver ya. Ini O, ini N. Aduh. Konvergen. Nah, di luar ini pasti divergen ya. Ini divergen. Oh, sorry. Ini di luarnya ini adalah divergen. Nih, divergen. Berarti divergennya ini. Apa artinya nih? Sebelah kiri dari 2 kan X kecil dari 2 kan? Sebelah kanan dari 4 apa? X besar dari 4 enggak? Sini apa? Atau. Halo, sampai sini jelas sampai sini dulu? Kalau ini konvergen, di luarnya divergen. Ini di sebelah kiri dari 2 kecil dari 2, X kecil dari 2, sebelah kanan dari 4, X besar dari 4. Ini atau. Nah, di titik 2 dan 4 ini masuk konvergen atau divergen? Nah, kita coba masukkan satu persatu. Kita masukkan ya, X sama dengan 2. X sama dengan 2, masukkan ke deretnya. Deretnya tadi apa? Sorry, deretnya ini ya. Ini. Salin, deretnya apa? Deretnya adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga. Sini apa? X min 3 pangkat N per N kuadrat ya. Benar nggak? N min 3 pangkat N per N kuadrat. Ini sama dengan sigma dari N dari 1 sampai tak hingga. X-nya 2. 2 kurang 3 pangkat N per N kuadrat. Ini adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga. 2 kurang 3 berapa? Min 1 pangkat N per N kuadrat. Berarti ini deret berseling nggak nih? Ini kan boleh tulis sigma dari N dari 1 sampai tak hingga. Min 1 pangkat N kali seper N kuadrat. Ini apa artinya? Ini yang menyebabkan selang min plus. Ini UN ya. Ya, ini deret berseling namanya. Deret berseling atau deret berayun, berseling atau deret berayun atau deret berganti tanda atau alternating series. Nah, yang pertama kita lihat suku positifnya berapa? Seper N kuadrat. Ini makin lama makin kecil enggak? Seper 1 kuadrat, seper 2 kuadrat, seper 3 kuadrat, seper 4 kuadrat dan seterusnya. Ini adalah makin kecil disebut turun monoton. Kemudian kita periksa limit UN-nya. Limit suku positifnya adalah limit dari N menuju tak hingga dari seper N kuadrat berapa? Limit dari N menuju tak hingga dari seper berapa? Tak hingga. N menuju tak hingga ya. Tak hingga kuadrat. Tak hingga kuadrat tak hingga. Seper tak hingga adalah 0. Nah, kalau 0 ini berarti apa? Turun monoton ini 0, ini adalah deret divergen. Deret konvergen, ya enggak? Konvergen. Ya, Pak. Ini konvergen ya. Berarti 2 ini masuk konvergen deh. Nah, begitu kak X sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam deret kuasa atau power series. X min 3 pangkat N per N kuadrat. Coba masukkan. Sigma dan ini terakhir nih. 4 kurang 3 pangkat N per N kuadrat. Sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 pangkat N per N kuadrat. Nah, Anda tahu 1 pangkat N berapa? 1 pangkat N adalah 1 per N kuadrat. Ini yang disebut deret P. Deret P atau deret hiperharmonik. Nah, ini P-nya nih. Ini nanti saya terangkan ya. Diterangkan. P-nya berapa sini? P-nya adalah 2. Kalau P-nya besar dari 1, maka ini adalah deret konvergen. Masuk deret konvergen ya. Baru jawab jadi deret konvergen apa? Deret divergen. Kita salin yang tadi. Ya, kita salin yang tadi. Tadi deret konvergen berapa? Ini. Konvergen X antara 2, X antara 2 dan 4. Terus yang divergen dari apa? Mana? Divergen ini ya, X kecil dari 2 atau X besar dari 4.
X kecil dari 2 atau X besar dari 4. Nah, kita tanya 2 masuk mana? Coba tadi. X sama dengan 2 masuk apa nih? Deret konvergen. Di sama dengannya ditulis di konvergen. Ini kata konvergen sama dengan X sama dengan 2. Terus 4, saya lihat lagi. 4 masuk mana? Nih, X dengan 4 masuk mana nih? Konvergen atau divergen nih? Halo? Adalah konvergen juga. Jadi berarti Konvergen. di 4-nya sama dengannya dikasih di konvergen. Di daerah konvergen, divergen enggak? Ini bisa terjadi, ini 2-nya konvergen, tapi 4-nya bisa divergen, bisa juga. Dalam hal ini, dua-duanya konvergen. Oh ya, masalah deret P, saya terangkan. Deret P, atau nama lainnya deret hiperharmonik. Ya. Hiperharmonik. Itu lambangnya ada dari sigma N dari 1 sampai tak hingga 1 N pangkat P kecil. Nah, syaratnya P itu. Jika P kecil sama dengan 1, maka deret divergen. Jadi kalau divergen, kalau misalnya ini 1/n, P-nya sama dengan 1, divergen. Misalnya P-nya setengah, 1/n. 1/n itu kan 1/n pangkat setengah. P sama dengan setengah kecil dari 1, maka deret divergen. Ya, divergen. Tapi jika P besar dari 1, misalnya 2, 1,5 ya, besar dari 1, maka deret konvergen. Deret konvergen. Ya. Besar dari 1. Anda lihat tadi ini, mana nih? Ini P sama dengan 2. Besar dari 1, maka deret konvergen. Sudah jelas? Mungkin Anda masih ingat ada deret aritmetik 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah 4 dan seterusnya. Kemudian deret harmonik, ya, deret harmonik apa? Harmonis atau harmonik kebalikannya. 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4. Jadi kebalikannya dan seterusnya. Ini sama dengan apa nih? Sigma dari N dari 1 sampai T hingga panjang ya, 1/n. Anda lihat P-nya berapa sini? 1 enggak? Berapa P-nya sini? 1/n pangkat 1. Karena sama dengan 1, maka ini deretnya apa? Deret divergen. Deret harmonik adalah deret divergen. Sudah ngerti maksudnya? Halo? Halo? Si dulu takut hilang. Deret. Jadi dari P itu kuncinya tadi itu ya. Yang perlu Anda ingat, yaitu jika P kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Tapi kalau besar dari 1 ini deret P. Ya, deret P disebut juga deret hiperharmonik. Jadi deret harmonik itu termasuk deret konvergen, ya, masuk dalam hiperharmonik, tapi ya konvergen. Deret harmonik divergen ya, karena P-nya sama dengan 1. Anda lihat sini P-nya sama dengan 1-nya masuk deret divergen. Kalau 1,5, nah 1,5 itu besar dari 1, maka deret konvergen. Ya. Kalau Ya. besar dari 1, konvergen. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya, sudah lewat 16 menit, apa-apa. Halo? Kalau kuliah biasa sudah nggak bisa nih, ya. Biasanya diputus. Ya. Tapi ini karena ini tambahan, mau tambah 2 jam bisa jalan nih kayaknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum, Pak. Hari ini tidak ada absen ya, karena ini kuliah tambahan. Ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin minggu depan, apakah Anda bersedia ditambah kuliahnya lagi? Halo, mungkin bisa tanya yang lain. Kok nggak Di jawab? hari yang sama, Pak. Ya, Selasa. Oh, minggu depan tanggal berapa tuh?
20 ya. Ya masih bisa kosong karena kuliah tanggal 27 ada kuliah dari resmi dari BOL. Tanggal 27 dan tanggal 27 September dan tanggal 4 Oktober. Mungkin di webnya BOL Anda lihat ada tanggal apa agendanya. Ya. Oke, sampai sini. Cukup jelas? Oke. Tinggal dipraktekkan, Pak. Ini tinggal cuma 8 orang yang hadir. 7 orang ya. Kemarin yang lain tuh 27 orang. Mungkin ada yang kemarin di tugas TP1-nya ada yang berapa? 3 orang yang enggak mengumpulkan. Oke, Tadi kalau ada enggak 10 ada orang sih, Pak. tadi 10 ya, oke. Baik. Kita nanti saya booking lagi untuk minggu depan tambahan lagi, tapi tanggal 27 September dan tanggal 4 Oktober itu formal atau resmi dari BINUS Online Learning. Oke ya. Itu saya enggak perlu booking. Itu sudah kuliah resmi dan absennya dihitung. Kalau ini enggak. Baik. Kalau enggak ada, kita stop dulu sementara di sini. Minggu depan bisa tanya lebih banyak. Oke. Terima kasih banyak, Ada tanya? Pak. Baik. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan untuk kuliah tambahan nanti. Baik. Malam, Pak. Ya, Terima selamat kasih malam. banyak, Pak. Sama-sama. Baik, saya kita end meeting for all. Sampai jumpa minggu depan.